Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Kenapa saya share terus tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis? Karena itulah keahlian saya. Pengalaman saya di gangguan seputaran apa ya, kesehatan itu ya yang paling dipahami cuman itu ya, seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, makanya saya cuman share-share video tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, enggak share video bagaimana cara menangani penyakit liver misalkan seperti itu. Enggak seperti itu, teman-teman ya, karena alhamdulillah saya tidak mengalami seperti itu. Walaupun dulu jujur ya, saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis dengan berbagai macam sensasi yang hadir, malah dulu juga pernah sempat terlintas bahwa saya itu wah jangan-jangan ini terkena liver dan sebagainya gitu teman-teman ya. Nah itu karena ya jujur saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, pemikirannya itu masih terlalu panjang ya, masih terlalu memikirkan jauh ke arah yang belum tentu kita alami teman-teman ya. Itu efek dari ketakutan, efek dari trauma, efek apa ya, kita belum bisa menerima gitu teman-teman ya. Jadi tidak bisa menerima tentang hal sesuatu terjadi sama diri kita teman-teman ya. Efek dari ketakutan, efek dari kecemasan, makanya selalu berpikir tentang penyakit yang berbahaya padahal tidak. Nah itu teman-teman ya. Nah, sebelum videonya saya lanjutkan, teman-teman ya, seperti biasa, teman-teman ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kemudian kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, semuanya sudah saya share, teman-teman ya. Pengalaman pertama saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, itu sudah di-share, teman-teman, dan kemudian bagaimana cara apa ya, menghadapi atau menangani setiap sensasi yang hadir itu juga sudah di-share teman-teman ya. Nah, makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Kemudian bagi teman-teman yang belum subscribe, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian. Nah itu teman-teman, kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru teman-teman ya, karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan ya semoga saja videonya itu bisa membuka pikiran kalian yang sekarang masih selalu beranggapan bahwa gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu gangguan yang berbahaya. Tidak teman-teman ya. Nah itu semoga saja ya bisa membuka pikiran kalian lah, biar kalian itu tidak ketakutan lagi, tidak berandai-andai lagi tentang penyakit yang berbahaya. Nah itu teman-teman ya. Nah kali ini seperti biasa, kalau saya tuh share videonya itu suka di sore hari teman-teman, karena ketika di siang hari itu saya selalu beraktivitas, dan sekarang itu alhamdulillah saungnya udah mulai jadi teman-teman ya. Nih saungnya udah mulai jadi dan sekarang itu udah pakai tudung ya, gitu, jadi udah mulai beres gitu teman-teman. Dan kebetulan sekarang itu saya sedang kedatangan tamu dari Sulawesi teman-teman ya. Dia kemarin datang ke sini, dia nangis-nangis, katanya Pak saya pengen sembuh, pengen sembuh. Aduh sebaiknya kalau yang dari jauh itu nggak usah datang ke sini teman-teman. Sebetulnya bukan saya nolak ya, sayang sekali ya kan kalau jaraknya jauh gitu teman-teman ya, ada beban di ongkos seperti itu teman-teman ya. Kalau seandainya kalian yang jauh-jauh ingin menangani gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, sebetulnya gampang ya. Kalian cukup apa ya, cukup lihat video kemudian ikuti metodenya teman-teman ya. Nah itu, nah teman kita itu ini yang dari Sulawesi lagi nongkrong tuh, lagi duduk di sana. Nanti kita ngobrol sama orangnya gitu teman-teman ya. Dia sudah 6 tahun terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Kemudian dia kemarin datang ke sini itu ya lagi apa ya, lagi jadi gitu teman-teman ya, cemasnya lagi jadi, kemudian kondisinya lagi lemah, letih, lesu teman-teman ya. Dan kemudian ketika kasih motivasi kemarin waktu pertama kali ketemu, langsung kasih motivasi dan disuruh makan sama saya itu, alhamdulillah sekarang mulai agak ceria-ceria. Dia udah mulai
apa ya, dapat senyum-senyum gitu teman-teman ya. Nanti kita ngobrol lah di sana gitu teman-teman ya, sama Bang Andri dari Sulawesi teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, ini saksi sebetulnya ya, tempat ini saksi buat saya pribadi sih sebetulnya teman-teman ya, bahwa tempat ini yang bisa memulihkan gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis untuk saya pribadi teman-teman ya. Jadi dulu ketika datang ke sini itu sering jalan-jalan, membiasakan diri, selalu mengupayakan mencari ketenangan, mencari apa ya, mencari kesenangan gitu teman-teman ya. Karena saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, perasaan kita itu setiap harinya nggak tenang teman-teman ya. Selalu dihantui dengan kematian, selalu dihantui dengan sensasi yang tidak nyaman teman-teman ya. Bawaannya gelisah melulu teman-teman ya setiap hari itu. Nah itu teman-teman, makanya saya tujuan kesini itu dulu itu hanya untuk menenangkan diri teman-teman ya, biar pikiran kita itu nggak bergejolak ke arah-arah penyakit, ke arah-arah hal yang tidak diinginkan. Nah itu teman-teman, nah, makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kemudian yang sering mengalami cemas teman-teman ya, usahakan kalian bagaimana caranya supaya hati dan pikiran kalian juga tenang. Nah itu teman-teman ya, hati tenang, pikiran kita tenang, nggak selalu berpikir tentang penyakit. Dan kemudian selebihnya juga, kalian juga harus bisa bagaimana caranya hati dan pikiran kalian itu tetap senang. Nah gitu teman-teman, jadi ada ketenangan, ada kesenangan gitu teman-teman ya. Tenang terhadap penyakit, kita tahu bahwa gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu tidak berbahaya. Nah usahakan tenang gitu teman-teman, nggak usah berpikir tentang penyakit. Karena penyakit gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu bukan penyakit, itu hanya gangguan, dan itu gangguan itu tidak berbahaya teman-teman. Nah, makanya usahakan harus tenang hatinya, kemudian pikirannya juga harus tenang teman-teman ya. Jangan pernah berpikir tentang hal-hal negatif teman-teman ya, karena hal-hal negatif kalian itu belum tentu kalian alami teman-teman. Contoh biasanya yang lebih besar itu di kematian ya. Untuk orang-orang yang terkena asam itu selalu berpikir tentang kematian, kematian, kematian. Mungkin untuk kematian bakalan kita hadapi, cuman mungkin ini bukan saatnya gitu teman-teman ya. Kalau seandainya kalian bisa berpikir wajar, ini bukan saatnya. Wah, suara mbaknya teriak. Nah, kalau seandainya kalian bisa berpikir, teman-teman, ini bukan saatnya kalian mati gitu, teman-teman ya. Kok sampai detik ini kalian masih bisa menghirup udara segar? Nah, itu, teman-teman ya, syukuri saja yang ada, teman-teman ya. Jadi jangan kalian mengeluh, "Pak, saya takut mati nih, Pak, saya takut mati nih." Ya semua orang pasti mengalami ketakutan tentang mati, teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya kalian berpikir bahwa kalian sekarang mendekati kematian, itu tidak, teman-teman ya. Itu hanya permainan pikiran saja dari trauma sebetulnya teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana gitu teman-teman. Jadi usahakan pikiran juga harus tenang, jangan pernah berpikir bahwa ini bahaya, tidak teman-teman ya. Nah kemudian selebihnya kalian juga harus bisa mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Karena jujur ya, setiap hari kita itu tidak mengalami senang teman-teman ya. Kita mukanya kusut melulu teman-teman ya, setiap hari itu selalu berpikir tentang penyakit. Nah makanya mukanya kusut, nggak ada senang-senangnya teman-teman ya. Nah makanya ketika kalian bisa tersenyum, bisa tertawa, sebetulnya itu merupakan kesenangan teman-teman ya. Dan ketika kita bahagia, jujur ya, kita lupa dengan yang namanya gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah itu teman-teman, makanya usahakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Nah itu teman-teman ya. Nah ini kita kenalan sama Bang Andri nih. Halo Bang Andri. Dari mana Bang Andri? Dari Sulawesi. Nah, dari Sulawesi. Sulawesinya mana? Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Kecamatan? Dari Sulawesi Selatan, Kabupaten Sidrap. Kabupaten apa? Kabupaten Sidrap. Kabupaten Sidrap. Jauh dia itu. Nah itu teman-teman ya. Akhirnya bisa ketemu. Dia itu cuman apa ya, dulu itu cuman di komen-komen minta alamat kan kayak gitu ya. Nah itu teman-teman, kita saling doakan saja teman-teman ya, biar kita semua itu yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis cepat pulih teman-teman ya, cepat sehat. Karena hal yang paling dirindukan saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu adalah kesehatan. Betul nggak Bang Ari? Nah gitu. Udah makan barusan? Udah. Jadi dia masih nenteng makanan teman-teman ya. Saya ajak ke sini, dia nenteng makanan sama minuman. Jadi teringat dulu saya itu ya. Jadi dulu juga sama lah.
Jadi saya selalu nenteng makanan, kemana-mana selalu nenteng makanan. Nah itu teman-teman ya. Nah teman-teman ya, kita lanjut lagi, kita share video tentang pemandangan di sini. Dan ini alhamdulillah sekarang saungnya udah jadi nih teman-teman ya. Nanti ini rencana saya mau liwat-liwatan, masak liwat-liwatan di sini. Cuman sekarang masih berantakan saungnya. Jadi masih ada potongan-potongan kayu gitu teman-teman ya. Nanti saya share di sini bagi teman-teman yang rindu. Pak, rindu nih, pengen lihat Abdul Rahman nih makan sambal. Nanti di sini gitu teman-teman ya. Saya akan masak liwat nyambal gitu teman-teman ya. Karena ya biasanya orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, jiwa penasarannya itu kepo teman-teman ya. Ya, jiwa penasarannya itu sangat besar. Orangnya itu paling kepo biasanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, termasuk saya dulu gitu. Jadi ketika melihat orang yang sudah sembuh total itu kadang ada apa ya, merasa tidak percaya, nih orang nih udah sembuh belum nih, kalau sudah sembuh apa mungkin dia itu bebas makan sambal. Nah itu teman-teman ya, dulu juga sama gitu ya, ketika saya melihat orang yang sudah sembuh lu, udah sembuh berarti makan udah bebas, udah bebas, sambal berani berani kata gitu ya. Nah itu teman-teman, jadi nah makanya nanti ketika tuh saungnya udah beres, nanti rencana saya akan masak-masak di sana teman-teman ya. Saya nanti ambil lalaban di sini karena di sini lalaban banyak teman-teman ya. Ada sawi, kemudian ada daun singkong, sama singkongnya ada. Nah untuk orang yang kena asam itu biasanya singkong itu paling nggak boleh teman-teman ya. Karena ketika saat asam lambung itu suka ada begah-begah ya. Jadi makanya untuk singkong, umbi-umbian itu dihindari teman-teman karena makin tambah begah nantinya. Nah nanti juga ketika saungnya udah beres, kita masak-masak, makan-makan, kita goreng singkong, goreng ubi teman-teman ya. Ya semoga saja nanti kalian itu tambah percaya. Wah nih bener nih, Abdul Rahman sekarang udah sembuh nih, makan sambal, makan singkong katanya gitu ya, makan umbi juga gitu, sialan nih orang. Nah, itu teman-teman ya. Nah nanti juga ketika kalian sudah sembuh total, kalian juga bisa bebas makan teman-teman ya. Cuman saya nitip ya bagi teman-teman yang sudah sembuh total dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, untuk makan itu masih tetap dijaga. Cuman dijaganya itu mungkin beda ya. Dijaganya itu bukan jenisnya, tetapi kapasitasnya kalau sudah sembuh total ya. Jadi nggak terlalu berlebihan teman-teman ya. Saya sampai detik ini masih dijaga teman-teman ya untuk makanan, tapi dijaganya itu bukan jenisnya. Nah, berbeda ketika belum membaik ya. Berbeda ketika belum membaik dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, kita jaga jenis makanannya, jangan sampai mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa memicu asam lambungnya itu nggak normal kembali teman-teman ya. Nah, tetapi ketika sudah sembuh total, dijaganya itu bukan jenis makanannya, teman-teman, tetapi kapasitasnya. Nah, itu teman-teman kayak macam sambal udah bebas gitu, teman-teman ya. Kayak macam mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung gas boleh. Cuman ya tetap dijaga kapasitasnya, jangan berlebihan. Karena yang namanya berlebihan itu tidak baik juga gitu, teman-teman ya. Bahkan dulu itu saya sempat ditantang, teman-teman ya. Dulu sempat ditantang, kalau nggak salah dulu itu hari Sabtu, hari libur lah, hari Sabtu nggak tahu Minggu teman-teman ya. Nah hari Sabtu kalau nggak salah, hari Sabtu itu saya kan sudah makan sambal teman-teman ya. Saya sudah makan sambal banyak. Nah biasanya kalau untuk saya pribadi, jadi hari ini makan sambal, besoknya tidak gitu teman-teman ya. Dan kebetulan hari Sabtu itu saya sudah makan sambal, hari Minggunya datang orang yang gitu nantang gitu teman-teman, dan yang nantang juga bukan orang lain teman-teman ya, masih teman saya juga gitu ya. Jadi ketika lu benar sekarang lu udah sembuh, udah saya bilang ya udah sok makan sambal, kita makan-makan besar katanya gitu ya. Saya tolak waktu itu teman-teman, dan ketika ditolak ya mereka nggak percaya teman-teman. Tetapi nah disinilah belajar masa bodoh gitu teman-teman. Masa bodoh orang lain nggak percaya juga, masa bodoh dicemoohkan sama orang lain juga, karena toh yang merasakan tentang penderitaan gangguan asam itu kita sendiri teman-teman ya. Nah, makanya waktu itu saya tolak. Karena ya saya sekarang lebih apa ya, lebih menjaga gitu teman-teman ya, biar gangguan asam lambung dan asam psikosomatis itu tidak kambuh lagi teman-teman. Nah, makanya ketika saya omongin hari ini saya makan sehat loh, saya bilang gitu kan, kemarin udah makan sambal, wah bohong lu katanya seperti itu, wah ini nggak percaya gue, lu katanya udah sembuh seperti itu teman-teman ya. Tetapi ketika dapat cemoohan dari mereka itu saya nggak peduli teman-teman ya, karena mereka itu belum tahu rasanya gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Kalau dulu iya sih ya, dari awal ketika di awal-awal sembuh total,
ketika ditantang makan sambal itu saya emosi teman-teman dulu itu. Tetapi karena kesininya karena belajar masa bodoh saya itu sudah besar teman-teman ya masa bodohnya, jadi ketika orang mau menilai apa, orang mau komen apapun, saya belajar masa bodoh teman-teman ya. Yang penting gimana caranya supaya saya nyaman, hati saya gembira gitu aja teman-teman ya. Jadi setiap harinya itu paling ya sendak gurau teman-teman ya gitu. Kayak macam barusan itu saya juga diomelin sama keluarga ini nih, tetangga teman-teman ya. Karena kan tahu sendirilah, di video kemarin juga saya sudah jelaskan kalau saya itu di sini kegiatannya selain nyangkul, bikin saung, selalu apa ya, selalu ganggu-ganggu mereka yang bikin video teman-teman ya. Kayak macam tadi nih ada orang yang lagi bikin video, saya ganggu teman-teman ya, dan akhirnya dia marah-marah karena dikejar target katanya gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Nah sekarang lagi apa ya, lagi diskusi masalah ngedit nih. Orang-orang ini ini yang sering saya ganggu nih. Halo Ini teman-teman. ini Halo teman-teman. sering diganggu nih. Nah itu Ini teman-teman ya, nih lagi kegiatan saya itu ya gitu, ganggu-ganggu orang yang lagi bikin video gitu. Tadi juga sempat dimarahin nih sama si tetehnya nih, Pak jangan ganggu dong katanya gitu, serius nih jangan ganggu katanya gitu. pokoknya saya ikut promosi ya channel Kampung Girang, di subscribe ya teman-teman ya. Bayar Jangan lah, karena bayar. kan gratis teman-teman kalau subscribe Kalau mah ya. ngiklan bayar gitu. Nah itu teman-teman ya, itulah kegiatan saya sekarang itu, jadi lebih apa ya, lebih dibesarkan bercanda-bercanda teman-teman, karena ketika hati dan pikiran kita senang itu teman-teman ya, kita sehat teman-teman ya. Kita ketika kita tertawa, hati senang, pikiran gembira gitu teman-teman ya, di situ ada kenikmatan tersendiri teman-teman ya, dan lupa segalanya teman-teman, termasuk penyakit gitu teman-teman ya. Mari berpikir logika saja gitu teman-teman ya. Orang yang senang, orang yang tertawa gitu teman-teman ya, bisa melupakan segalanya, termasuk di utang-utang juga gitu teman-teman ya, apalagi yang namanya penyakit. Nah itu teman-teman, makanya usahakan kalian itu orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, dari mulai sekarang itu harus bisa melatih gimana caranya nih supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Itu saja sih sebetulnya teman-teman ya. Jangan mukanya itu jangan semberawut kayak macam Bang Andri tuh. Mau kemana lu Bang Andri? Itu orang tuh. Mana tuh? Oh mau ke sana dulu katanya gitu. Jadi dia itu sekarang ngekos ya, ngekos di daerah sekitaran sini, karena ketika mau saya suruh ngekos di dekat rumah itu ya jarang ketemu pasti nantinya gitu teman-teman, karena pagi-pagi saya aktivitas kerja gitu. Jadi saya sengaja dia nyari kosannya itu saya tunjukin ke dekat-dekat daerah sini, biar nanti kan ketika jam 2 itu saya kesini sering ketemu gitu teman-teman ya, sering ketemu. Dan tadi juga sudah ngobrol, saya kasih edukasi seperti ini cara menangani ini begini, cara menangani itu begitu gitu teman-teman ya. Dan alhamdulillah sekarang mukanya itu, raut mukanya itu udah agak ceria teman-teman ya, beda di awal-awal saat saat ketemu gitu teman-teman ya. Kemarin ketemu itu mukanya masih kusut teman-teman ya, alhamdulillah. Jadi ya saya banyak berdoa juga buat beliau, kemudian buat teman-teman yang ada di YouTube juga yang sering komen, saya selalu berdoa semoga saya cepat sehat, cepat sembuh total dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Nah itu teman-teman, dan alhamdulillah mungkin doanya itu didengar teman-teman ya, semoga saja seperti itu teman-teman ya. Karena ketika melihat Bang Andri itu dia sudah mulai ceria. Nah kemarin itu dia naik tangga aja nggak mampu teman-teman ya, kemarin tuh dia naik tangga aja nggak mampu, tapi sekarang dia udah bisa jalan sendirian tuh, lihat. Dia jalan sendirian udah jauh tuh. Nah itu gitu teman-teman. Jadi ketika dikasih semangat, dikasih pencerahan itu ya timbul apa ya, timbul semangat teman-teman ya. Ketika dikasih motivasi, tekadnya dikuatkan teman-teman ya, jadi lemas-lemasnya itu hilang, ditambah lagi energinya masuk. Nah itu teman-teman ya, ketika energi masuk makan ya, makan yang bergizi gitu teman-teman. Ketika udah makan energinya masuk, ditambah lagi dikasih motivasi ya, tambah semangat teman-teman, tenaganya hadir, dan sekarang mampu dia jalan. Nah itu teman-teman ya, itulah kekuatan pikiran gitu teman-teman ya. Makanya
jangan pernah menyepelekan tentang kekuatan pikiran gitu teman-teman. Nah, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis yang sekarang masih merasa tidak nyaman itu sebetulnya kalah dengan kekuatan pikiran kalian teman-teman. Kalian masih berpikir, kalian masih sakit, kalian masih menderita gitu teman-teman. Akhirnya tubuh kalian itu dikuasai dengan pemikiran-pemikiran negatif, kalian merasa sakit gitu teman-teman. Padahal kalian itu sebetulnya sehat teman-teman ya. Yang kalian alami itu medisnya cuma 1%, teman-teman. 99% itu dari psikis. Nah, makanya pergunakan psikis kalian itu ke hal-hal yang baik, teman-teman ya. Gua sehat, gua mampu, gua sembuh gitu, teman-teman ya. Gua kuat, gua bisa gitu, teman-teman ya. Berkalian itu setiap harinya itu ya merasa sehat, teman-teman ya. Itu yang namanya psikosomatis, teman-teman ya. Nah, makanya pahami saja ke sana. Nah, itu teman-teman ya. Video kali ini semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian ya, minimal hanya sekedar menemani kalian teman-teman ya, karena sekarang mau maghrib teman-teman ya, dan barusan juga Bang Andri pulang mau sholat maghrib dulu katanya gitu teman-teman ya. Takutnya itu dia kemaghriban di sini teman-teman ya. Kita saling doakan saja teman-teman ya, semoga saja Bang Andri dan teman-teman yang ada di channel ini semoga saja cepat sembuh total, cepat kembali lagi kayak dulu gitu teman-teman ya. Jadi kehidupan yang berwarnanya itu cepat kembali lagi teman-teman ya, karena saya yakin 100% bahwa keadaan yang dulu itu sangat dirindukan sekali teman-teman. Nah, makanya kita saling doakan saja. Nah, itu teman-teman ya. Nah, itu teman-teman ya. Semoga saja videonya menjadi pencerahan. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu. Baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah, itu teman-teman. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah, itu teman-teman ya. Nantikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi beres-beres nih. Lagi beres-beres mau pulang, jadi serba dikunci dulu. Dan si John udah teriak-teriak minta makan. Nanti ketika mau pulang, berisik lu. Nanti ketika mau pulang baru dikasih makan, biar nggak berisik gitu teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.